Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa hamdan lillah amma ba'd. Sahabat AA, selamat berjumpa lagi di channel dakwah yang sangat bermanfaat ini, channel Asep Anom TV. Terima kasih atas subscribe-nya, subscribe-nya. Semoga manfaat, semoga menjadi amal soleh yang pahalanya terus ngalir untuk sahabat AA, walau sahabat AA sudah berada di alam barzakh kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini akan ngobrol tentang masalah tato. Nah, bagaimana itu ditato? Kita bahas tentu setelah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dek 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 der. Sering sahabat AA saya melihat orang-orang pakai tato. Sering. Ada yang di lengan, ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di leher, ada yang di paha, di betis, kaki, bahkan ada yang seluruh tubuh tato semua. Kenapa? Kenapa orang melakukan tato? Kenapa? Padahal Rasulullah SAW sudah sangat jelas dalam hadis Bukhari, la'ana Rasulullah SAW al-washimata wal mustaushimata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Tuh. Dilaknat oleh Rasul. Bayangkan, sahabat AA, ngeri tidak? Dilaknat oleh Rasul. Kalau Rasul melaknat, artinya Allah juga turut melaknat. Apa yang disukai oleh Rasul, Allah pasti suka. Apa yang tidak disukai oleh Rasul, pasti Allah juga tidak suka. Jadi kalau ada kalimat, kalau ada hadis Rasulullah melaknat, waduh, sama juga dengan Allah melaknat. Kalau sudah Allah melaknat, artinya rusak kita ini. Nah, dalam hadis Bukhari tadi dikatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang suka bikin tato. Makanya kalau misalnya sahabat AA mau jadi seorang punya skill, nggak usah punya skill menjadi ahli tato, nggak usah. Itu dilaknat. Rasulullah yang melaknat. Rasul melaknat, artinya Allah juga melaknat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini, kenapa gitu? Kenapa? Kok banyak orang-orang pakai tato? Umat Islam lagi. Kalau dibongkar KTP-nya Islam. Kan kalau Islam itu umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Oh, mungkin yang pertama itu adalah karena faktor ketidaktahuan.
Ya, karena faktor tidak tahu. Mungkin ada umat Islam yang tidak tahu bahwa ditato itu haram. Cuman misalnya baru dengar aja dari orang tuanya nggak boleh, gitu. Atau dari gurunya nggak boleh, atau dari temannya nggak boleh, gitu. Tidak tahu bahwa ditato ini benar-benar dilarang oleh agama. Bahwa yang melarangnya itu bukan tradisi, bukan adat, bukan orang tua, bukan teman, bukan saudara, bukan guru, tapi Rasul yang melarangnya. Jadi mungkin saja karena faktor ketidaktahuan, itu yang pertama. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya tayangan ini, yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya ngebet gitu ya, ingin ditato, bahkan sudah bilang berulang kali kepada orang tuanya, pingin ditato, pingin ditato, pingin ditato. Nah, sekarang setelah tahu, urungkan niatnya. Kenapa? Sebab keinginan kita itu bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan dengan Rasul artinya juga bertentangan dengan Allah. Kalau sudah bertentangan dengan Rasul, bertentangan dengan Allah, hidup kita nggak bakalan nyaman. Itu yang pertama. Mungkin faktor penyebabnya itu ada karena tidak tahu. Ustadz, bagaimana nih sudah misalnya gitu kan? Karena dulunya saya tidak tahu bahwa ditato itu dilarang oleh agama. Saya nggak tahu. Nah, tinggal bertobat saja, ya. Apakah harus dihapus tato saya? Kalau bisa, silahkan. Kalau nggak bisa, justru dengan dihapus badan kita jadi rusak, jadi hancur, nggak usah. Tobat saja kepada Allah. Lalu bagaimana dengan sholat saya? Sholat saja. Lebih baik orang yang bertato rajin sholat daripada nggak sholat, nggak ditato nggak sholat. Yang pertama, mungkin karena ketidaktahuan sehingga orang milih untuk ditato. Kemudian yang kedua, bisa saja karena beralasan seni. Tidak peduli ini dilarang, yang penting saya mah ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya bisa seni dengan tato ini. Atau karena misalnya pingin disebut orang gagah gitu kan, merasa lebih hebat, lebih keren. Atau karena solidaritas sama teman-teman ditarato misalnya. Wah, solidar ya saya ya lamun tadi tato, misalnya karena begitu. Nah, apapun alasannya ya, apapun alasannya, ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah terjadi, cepatlah minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar yang lalu biar berlalu, sudah saja, karena sudah terjadi. Batik cina Ustadz, badan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki tato semua, ya udah, nggak apa-apa, tinggal bertobat. Nah, yang belum jangan coba-coba, apapun alasannya. Kita ini adalah hidup di dunia ini, kita diberikan kebebasan oleh Allah. Tapi bebasnya bukan bebas yang bablas, bebas yang dibatasi oleh aturan, norma agama.
Kalau kita berpegang kepada aturan Allah, kita berpegang kepada aturan Rasul, selamat. Dan hidup kita lega. Ya. Tapi kalau misalnya kita selalu memperturutkan apa hawa nafsu kita, tidak mengindahkan aturan agama, di kemudian hari pasti akan ada penyesalan. Mungkin sekarang belum, tapi di kemudian hari pasti akan ada penyesalan. Penyesalan itu akan kita rasakan baik cepat di dunia ini ataupun lambat nanti di akhirat. Na'udzubillah. Kesimpulannya, yang belum bertato jangan coba-coba untuk minta ditato, karena dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang sudah ditato, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan memaafkan siapapun orang yang ingin bertobat kepadanya. Kita tutup dengan doa, Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.